Bagaimana orang puasanya bagus, puasanya rajin, tapi sholatnya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Gusti Zulkifli, Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini di Ahad yang terakhir di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama bersilaturahim di masjid yang tercinta ini untuk melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk kesempatan sore hari ini ceramah menjelang berbuka akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Gusti Zulkifli. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana sayyidash syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi ba'athahu Allahu bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du. Segenap takmir Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah, para jamaah Masjid An-Nur yang selalu memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam kegiatan ibadah, terutama di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan selalu berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berniat sejenak i'tikaf dengan duduknya kita di masjid ini dengan lapas niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya rasa syukur ini tak henti-hentinya kita haturkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dipertemukan Allah justru berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana kebaikan Ramadan ini tentulah berbeda kebaikannya dengan bulan-bulan biasa. Dengan duduknya sampean di tempat ini menandakan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Ini bulan tidak sembarangan. Pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini li'annal hasanata fihi mujtami'ah, bulan yang di dalamnya segala amal kebaikan terkumpul di bulan suci Ramadan. Napas kita saja terhitung sebagai tasbih. Di Ramadan ini bagi yang berpuasa, tidurnya saja bernilai ibadah. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah.
Kan hampir tak ada ibadah-ibadah yang lain itu tidur jadi ibadah. Belum pernah saya ketemu tidurnya orang sholat ibadah. Enggak ada, batal yang ada. Yang ada batal, Pak. Adakah Ustadz orang yang tidur yang sholat itu tidur? Ada, Pak. Di pondok saya itu di Al-Falah. Pertama-tama saya masuk tahun 94. Di situ kalau subuh Jumat banyak yang jatuh, Pak. Dikirain pingsan. Kenapa? Ternyata ketiduran. Karena subuh Jumat itu kan sujud sajadah tuh, Pak. Surah sajadah ini kan panjang. Namanya santri baru masuk, gak biasa. Bangun subuh aja repot. Apalagi ayatnya surah as-sajadah. Nah di situ kadang-kadang mereka berdiri itu tidur, jatuh. Kita kira pingsan, ternyata bangun lagi dia. Nah, sholat tidur batal. Haji, umrah, kalau tidur saja kerjaannya di Mekah tak sah. Tapi kalau puasa ini luar biasa. Tidur saja bernilai ibadah. Nah, cuman tidurnya ini tanda kutip. Perlu penjabaran, pensyarahan, penjelasan lagi. Tidur yang bagaimana yang terhitung ibadah. Jangan mentang-mentang begini lalu ada dalilnya. Malam besok hari ke-28, wah Ustadz ini terlambat bilang. Kalau udah tahu dalil macam begini, jadi besok dipraktekin. Habis sahur sampai buka puasa azan maghrib baru bangun. Kayaknya ibadahku ini besar hari ini. Kenapa? Karena tidur terus. Kata Ustadz, tidur orang puasa ini nilai ibadah. Nah, sahkah puasanya? Sah. Berpahalakah puasanya? Nah, itu belum tentu. Seperti saya ceramah kemarin di Masjid Nurul Mukminin. Nurul Mukminin Masjid Pemprov di Kinibalu, Pak. Banyak pegawai-pegawai. Saya ceramahnya Johor waktu itu kalau tidak salah, salat Johor. Ada yang nanya, Pak Ustadz, dia bilang, bagaimana orang puasanya bagus, puasanya rajin, tapi sholatnya enggak? Itu kayak apa puasanya? Nah, saya bilang ibadah sholat dan puasa ini ibadah yang masing-masing berbeda. Kalau orang ibadah puasa tidak sholat, sama dengannya ibarat bekerja kada berupah. Begawi nggak ada upah. Orang puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kam min shaimin, berapa banyak daripada orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa bagi dia dari puasanya, illal ju', kecuali hanya lapar yang dia dapatkan, wal 'atas, dan hanya haus yang dia dapatkan. Maksudnya apa? Pahalanya nade, jarang kutai nade. Pahalanya keenek. Itu maksudnya, cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa sebab? Karena orang macam begini, dia cuma menjaga pembatal-pembatal puasanya saja. Dia tidak menjaga sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Karena puasa ini ada dua. Satu yang membatalkan puasa, yang kedua yang menghilangkan atau membatalkan pahala puasanya. Makanya puasa itu kan dibagi tiga. Ada saumul awam, puasanya orang awam, kebanyakan orang. Ini puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak merokok, yang ahli hisab nih. Ya kah, kalau yang punya pasangan tidak berkumpul, ya wes telas, selesai. Itu saja yang dijaganya. Itu puasa orang awam, orang kebanyakan, umum. Awam itu artinya umum, kebanyakan orang. Ada lagi saumul khawas. Nah ini tingkatannya agak tinggi, tingkatan pertengahan. Siapa ini? Inilah saumus solehin, puasanya orang-orang soleh. Mereka selain menjaga
tidak makan, tidak minum. Mereka juga kaful jawarih. Kaful jawarih artinya memelihara seluruh anggota tubuhnya. Matanya dia puasakan, mulutnya dia puasakan pula, telinganya dia puasakan. Lalu kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Aitu betilu sawabahu. Maksudnya membatalkan puasa di sini membatalkan pahala puasanya. Ada 5. Al-kadzib. Yang pertama bohong. Ketujuh mewaluhi orang. Bakar ramput. Bohonglah. Yang kedua al-ghibah. Senang membicarakan aib orang. Yang ketiga an-namimah. Senang mengadu domba orang. Yang keempat yaminul ghamus. Sumpah palsu. Biasanya pedagang-pedagang nih, hati-hati. Pedagang-pedagang nih sering bersumpah-sumpah. Demi Allah bu, ini enggak luntur, dijamin tidak luntur. Oh, sekali sampai ke rumah, luntur dasternya, luntur sarungnya. Orang Indonesia tuh senang kalau dijamin tidak luntur itu. Orang Arab tidak mau, karena orang Arab baca dari kanan kan. Indonesia dari kiri, dijamin tidak luntur. Kalau dari kanan, luntur tidak dijamin, kan begitu. Kata Arab pasti mau dustain ini, nggak mau jamin dia. Hati-hati sumpah palsu. Yang kelima, an-nazrah bisyahwat. Memandang mata nih dengan pandangan ada syahwatnya. Batal pahala puasa. Nah ini yang sering tidak dijaga. Lalu kata Nabi tadi, ya yang puasa cuma dapat lapar dan haus saja. Karena tidak menjaga 5 hal tadi. Nah yang ketiga tingkatan puasa, shaumul khawasil khawas. Puasanya orang khusus di atas khusus, VVIP. Orang kelas atas nih. Puasanya siapa? Shaumul anbiya wal mursalin. Puasanya para anbiya, para rasul. Mereka selain mempuasakan mulut tangan, selain mempuasakan mulut mata, memuasakan daripada tidak makan, tidak minum, mereka juga mempuasakan anggota tubuh sekaligus mempuasakan hati. Mempuasa hati itu gimana? Mempuasakan hati itu menjaga hati, nggak repot lagi buka apa, sahur apa. Kita ini agak susah kesini pak. Mau ngikutin yang tingkatan tinggi ini, mempuasakan hati, nggak mikirin buka, nggak mikirin sahur lagi, itu agak susah. Kenapa? Kadang-kadang istri kita sendiri pak yang mancing-mancing. Papa mau makan apa, buka apa? Nah, kita nggak mikirin, tapi ditanya-tanyain. Nah, yang pian mau sahur apa? Lalu kepikir jadinya kan? Nah, setidak-tidaknya kita berpuasalah di urutan yang tengah tadi. Selain berpuasa tidak menahan makan dan minum yang membatalkan puasanya, kita pun menjagalah sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Nah, inilah apabila tidur tadi lalu lupa dengan sholat karena mengambil keutamaan tidurnya orang puasa bernilai ibadah, lalu kerjaannya tidur sampai buka puasa, itu kalau ditanya bagaimana puasanya, sah puasanya. Tapi berpahalakah dia? Di situ pertanyaannya. Kalau membatalkan pahala puasa 5 hal tadi. 1, batalkan pahala puasa berdusta. 2, gibah. 3, adu domba. 4, sumpah palsu. Ini 4 mulut semua nih. Penyebabnya mulut semua. Berdusta mulut, menggibah orang mulut, adu domba mulut, sumpah palsu mulut. Yang kelima memandang dengan pandangan syahwat, baru mata. Nah, kalau hal-hal itu saja meolah batal pahala puasa, pahalanya tidak ada, lalu bagaimana dengan tidak sholat? Sedangkan meninggalkan sholat sebuah kemaksiatan yang luar biasa di hadapan Allah. Berdusta saja sudah merupakan pembatal pahala puasa. Yuk,
Kesalahan itu tuh apalagi meninggalkan sholat. Dosa apa yang paling besar selain syirik, selain durhaka dengan orang tua dan meninggalkan sholat? Jadi kalau pertanyaannya, berpahalakah orang yang puasa tapi dia tidak sholat? Jawab dengan yang tadi. Pembatal pahala puasa aja berdusta, sumpah palsu aja batal, apalagi kada sembahyang. Kada sembahyang itu dosa luar biasa, berarti hari itu dia mengerjakan kemaksiatan. Itulah yang ulun ibaratkan begawi, bekerja tapi upahnya tidak ada. Banyak yang macam begini nih. Nah, disinilah yang dimaksud tidurnya orang puasa ibadah. Kalau dia tidur niatnya untuk menjaga matanya, aku nih mata aku nih kalau dibangun, aduh jelalatan kemana-mana mata aku nih. Nah, baik aku tidur sajalah biar puasa aku nih selamat. Nah itu boleh, tapi dengan catatan waktu sholat bangun. Aku nih mulutku nih kalau nggak dibawa tidur, bawaannya mau ngomongin orang aja. Ya udah, ketimbang macam begitu aku bawa tidur saja, karena aku sudah tidur kan selamat, Pak. Nah kalau macam begitu bernilai ibadahlah tidurnya untuk menjaga kualitas ibadah puasanya. Ini kehebatan ibadah puasa. Ada lagi kehebatan ibadah puasa supaya kita bersyukur. Sampai hari ke-28 ini, sampai hari ke-27 ini, kita masih diberikan kesempatan Allah untuk berpuasa. Apa keutamaannya supaya kita bersyukur? Lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Bagi orang puasa dia dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi. Yang pertama kebahagiaan yang dia rasakan ketika berbukanya. Coba kita tinggal berapa menit lagi nih. Ah, ini mulai himung dah hati nih. Mulai senyum, terkembang senyum sudah. Kalau tengah hari tadi aduh manyun aja terus. Ya. Tapi sudah dekat-dekat waktu berbuka nih, Masya Allah ada kebahagiaan tersendiri di hati kita. Jam 6.14 buka, berarti 19 menit lagi. Nih saking bahagianya, jangankan air putih, jus alpukat pun terasa nikmat. Oh, iyalah, jangan. Artinya air putih pun terasa nikmat. Bahagia itu beda sekali. Kadang-kadang kecoa aja kayak kurma, perlihat kita tuh lah. Saking semangatnya kita ngelihat kecoa tuh kayak kurma, lipas itu. Beda Pak. Coba saja, saya pernah ceramah di Pegudangan, di Teh Pucuk. Apa di Pegudangan itu Pak? Teh Pucuk itu term apa itu? Apa semacam PT apa yang ada mas-masnya itu, Sari Mas. Pokoknya Teh Pucuk itu dari mana gitu loh. Jadi saya ceramah itu, karyawan-karyawan yang mobil box sales itu hadir. Jadi mereka ini waktu itu dibawa jikiran. Ketika buka, saya katakan seperti ini, dua kebahagiaan. Pertama bahagia ketika bukanya. Nah seperti ini saya katakan, ini sebentar lagi bahagia mereka. Ada yang bisik, Pak Ustadz, ada aja dari sales-sales yang nggak puasa Pak Ustadz, dia bilang. Yang hadir itu, tapi memang beda Pak. Mereka minum ketika berbuka, tapi tak puasa. Nikmatnya beda dengan yang orang dari pagi nggak boleh minum, ketika sampai waktunya diperbolehkan minum, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena dari siang tadi kada boleh, mulai subuh, pagi, tengah hari, padahal teh pucuk kita, teh sosro kita halal, tapi kenapa kada boleh? Ditahan. Tapi ketika sampai saatnya diperbolehkan, nikmatnya luar biasa. Beda dengan yang satunya, ini minum aja mulai pagi, minum tengah hari, minum itu, minum sore itu nggak ada nikmatnya. Jadi orang yang berpuasa, nikmat pertama yang dia dapatkan inda iftarihi, secara johir ketika dia berbuka puasa. Siapa sih yang sedih hatinya ketika buka berpuasa? Tidak, pasti senang, walaupun cuma air putih 1 gelas. Yang kedua,
Kebahagiaan orang puasa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan berbahagia ketika dia berjumpa nanti dengan Tuhannya. Itu hadis Rasulullah. Orang berpuasa itu dikatakan oleh Nabi, wa nafsi, Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah. Rasulullah bersumpah, la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misik. Demi Allah, kata Nabi, demi jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulufu famis saim, sungguh baunya mulut orang puasa, atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah, min rihil misik, daripada minyak harum misik kasturi. Misik ini Pak, minyak harum yang tidak sembarangan cara mengolahnya. Dia yang asli minyak misiknya itu diambil daripada kijang putih. Kijang putih itu susah mendapatkannya. Di dekat pusarnya ini, udel nih, dekat pusatnya ini ada semacam telur putih, kayak telur cecak itu putih. Nah, itu yang dibikin minyak misik itu. Harum. Kita yang datang dari Mekah saja minyak harumnya kalau diolesin, dikasih sabun saja susah hilang baunya. Nah, bau mulut orang puasa, la khulufu famis saim, sungguh kata Nabi, bau mulut orang puasa itu atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misik, daripada minyak harum misik. Tapi ingat, di sisi Allah itu jangan mentang-mentang begini. Kawan, sini. Pernah mencium bau misik belum? Belum. Buka maskermu. Lain kisah itu. Itu kalau bau makan petai, bau petai juga. Yang dikatakan Rasul tadi, indallah, di sisi Allah. Secara syariat, secara johirnya bau. Jangan mentang-mentang begini lalu dibau-baukan. Pokoknya sikat jengkol ke apa, ke sikat ya besok nggak usah bersikat gigi, karena makin berbau mungkin makin bagus tuh. Jangan. Islam nih an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Maksudnya tadi secara hakikat, mulut yang berbau ketika puasa, ojo wedi, tak usah khawatir, tak usah takut, semua itu berbalas kebaikan, bahkan di sisi Allah lebih harum daripada minyak misik. Tapi secara syariat tetap berbau ini. Nah, kenapa? Disitulah kelebihan orang puasa, bau mulutnya berharga di hadapan Allah. Beda. Kenapa jadi berbau mulut? Karena orang puasa nih tak masuk makanan dan minuman ke dalam lambung kita. Nah, lambung ini mengeluarkan uap. Sedangkan lambung kita ini kan tempat-tempat yang macam-macam mencerna daripada makanan-makanan. Nah, uap lambung kita inilah keluar, makanya aromanya tidak sedap. Karena tak masuk makanan dan minuman, uap lambung itu yang mengeluarkan aroma yang tak sedap. Tapi orang puasa, aroma itu yang tak sedap tadi bernilai lebih harum daripada minyak misik di hadapan Allah. Beda dengan pian, kan usah puasa, kan usah berniat puasa pian. Dari pagi itu jangan makan, jangan minum, tapi jangan berniat puasa, baunya sama toh. Coba aja, kalau umpama puasa aja berbau. Karena bukan puasanya yang mengolah bau, karena tak masuk makanan dan minuman ke lambung tadi. Menurut ilmu kedokteran kayak itu, uap dari lambung itu yang muncul baunya. Kenapa yang tidak berniat puasa tadi baunya jadi tidak berharga? Orang puasa, bau yang keluar dari mulutnya ini di sana dihargai Allah karena ada nilai ketakwaan di sana, nilai ibadah. Ujar Allah, hambaku ini rela-rela kadang makan kadang minum padahal halal makanan dan minumannya, tapi karena memang memenuhi ibadah kepadaku, dia rela sampai berbau-bau mulutnya. Nah, itu yang jadi berharga di hadapan Allah. Kalau yang tadi kada puasa, baunya tuh tetap bau tapi kada berharga di hadapan Allah.
Diet kau umpama aku niat diet, kada makan, kada minum mulai pagi sampai maghrib. Niat diet aja boy. Niat diet menguruskan badan, bebau mulutnya, itu tidak bernilai ibadah karena niatnya diet. Beda dengan nawaitu sauma godin, kalau dia niat puasa. Jadi yang dinilai Allah adalah nilai takwanya, ada nilai ketakwaan yang mengolah mulutnya berbau tadi. Nah, itulah. Mudah-mudahan lah kita semakin bersyukur dipertemukan Allah dengan puasa ini, karena memang keutamaan orang shaim, orang yang berpuasa ini sangat banyak sekali. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti di tahun yang akan datang ya. Karena memang ini sudah detik-detik perpisahan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badan oleh Allah. Masih ada waktu 11 menit. Kalau ada yang mau dipertanyakan apa yang ulun sampaikan, monggo silahkan. 10 menit lagi. Paham semua kayaknya? Alhamdulillah. Ada? Kalau tidak ada, kita isi dengan zikir nantinya. Dan kita akan tarawih bersama-sama di malam yang ke-28 di masjid ini. InsyaAllah saya bersama keluarga menunggu di masjid ini untuk bersama-sama sholat tarawih dengan para jamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا وصدقتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir untuk menjemput iftar menjelang berbuka dengan zikir yang biasa dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperbanyak membacanya di bulan suci Ramadan ini. Mungkin selama ini kita mengira bahwasanya ini bacaan biasa, ternyata ini bacaan termasuk bacaan yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis beliau, fa'aksiru bi arba'in, kata Nabi, berbanyaklah kalian dengan 4. Fa'aksiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyaklah di Ramadan itu buat kalian dengan 4 hal. Khaslatani tardawna biha rabbukum. 2 hal yang membuat
ridho Tuhan kalian. Wa khoslatani la ghinan lakum anhuma, dan dua macam lagi yang sangat kalian berhajat kepadanya. Dua yang maulah Allah ridha, dua hal di Ramadan ini kalau kita gawi maulah yang dua macam itu sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Fa amal khoslatani, kata Nabi, adapun yang dua macam yang membuat Allah ridha, allatani tardawna biha rabbukum, yang membuat dengan kedua tadi senang Tuhan kalian, fa syahadah an la ilaha illallah, banyak-banyak mengucapkan syahadat kalimat la ilaha illallah, wastaghfirunahu, dan kalian banyak-banyaklah beristighfar meminta ampun kepada Allah. Wa amal latani, adapun dua macam la ghinan lakum anhuma, yang kalian sangat berhajat dan membutuhkannya nanti akan keduanya itu apa? Fas'alunallahal jannah, banyak-banyaklah meminta di Ramadan itu surga jannahnya Allah. Wa ta'uduna, dan banyak-banyaklah kalian berlindung bihi minan nar, dengan Allah tadi daripada siksa neraka. Nah, yang empat macam ini terangkumlah dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Empat macam. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, istighfarnya astaghfirullah, meminta surganya nas'alukal jannah, kami meminta kepada engkau surga, berlindung dari nerakanya, wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepada engkau daripada siksa neraka. Makanya doa ini disuruh diperbanyak ketika berada di Ramadan, tidak hanya ketika ingin berbuka puasa atau setelah sholat tarawih. Kadang-kadang kita kan itu yang kita baca, padahal ini mau sambil duduk-duduk di rumah boleh, makin bagus kata Nabi, perbanyak bacaan itu. Nah, sama-sama kita baca, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.